Iya, selamat malam Pak Paul. Terima Selamat malam Pak kasih. Hendra. Ya, kenalkan saya Hendra. Baru hari ini saya join nih gabung. Terima kasih. Haleluya. Iya. Selamat Pak Paul izin bergabung. bertanya, kalau menurut Pak Paul bagaimana kita sebagai umat pilihan di dalam Kristus Yesus tentang Yesaya 32 ayat 17, kemudian dilanjutkan juga 1 Korintus 4 ayat 20, Roma 14 ayat 17. Kalau Tentang saya apa bacakan itu Pak? tentang kebenaran, di mana saya bacakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kalau 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, Roma 14 ayat 17 ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kalau saya garis bawahi, kita sebagai umat pilihan yang dipanggil di dalam Kristus Yesus, kita masuk di dalam kerajaan anaknya, yaitu kerajaan Allah kebenaran nomor 1, terus damai sejahtera nomor 2, nomor 3 sukacita, nomor 4 kuasa, dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, itu merupakan paket yang lengkap, yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menurut Pak Paul bagaimana? Kalau paket yang lengkap, setahu saya kalau ayam geprek itu ayam, paha, atas bawah-bawah, terus sambal setan, tempe, sayur lalapan. Itu paket lengkapnya. Plus Justru teh. ini khusus Pak. Saya melihatnya justru ini paket yang lengkap dan sempurna yang diberikan hak sebagai ahli waris dari kerajaan Allah. Kita hidup sekarang ini di dalam kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bukankah gitu? Paket yang lengkap itu adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan mengasihi sesamamu. Setuju. Terus, Yes, ya. Itu ya, dia damai sejahtera. Ya, itu kerajaan Allah. Damai sejahtera, sukacita, kerajaan Allah apa dan kerajaan kuasa Allah? oleh Roh Kudus. Bagaimana? Nah, tadi kan itu kan rumusan sendiri kan, bikin sendiri kan? Enggak, itu Alkitab. Bukan, karena yang Iya. kasihnya nggak ditinggal, kasihnya tadi nggak ditulis. Bagaimana Pak? Kasih. Iya. Iya. Ini kan pokok poinnya kerajaan Allah dulu. Kita sesuai apa yang tertulis dulu. Kalau menurut Pak Paul bagaimana nih? Saya bertanya aja. Nah, makanya jadi bingung kan? Nah, jadi jangan dikonsep begitu. Ya, kan Tuhan Yesus sudah bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Jadi jangan membuat terminologi baru, paket lengkap segala macam. Kita jadi bingung, kan nggak ada, paket lengkap kan nggak ada di Alkitab kan. Nggak ada pengajaran, paket lengkap adalah ini, nggak ada. 4 sehat 5 sempurna, ya, itu kan karangan kita semua. Dogma lagi itu nanti. Yang benar adalah kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Dengan cara Matius 25, berdiakonia, bahkan kepada musuh-musuh kita. Bagaimana cara kita mengasihi sesama kita? Ya seperti orang Samaria yang murah hati, ya kita berbagi. Kalau mengasihi Tuhan dengan kepada orang yang paling hina, kalau pada sesama ya kita berbagi dengan siapa saja. Itu sesama. Ya kan? Nah, lalu kemudian ada amanat Tuhan Yesus, kita harus memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan. Berdiakonia juga salah satu memberitakan kabar sukacita. Karena orang yang terima makanan kan sukacita kan? Karena kabar kesukaan. Ya kan? Izin Pak Paul. Kalau Injil kerajaan Allah kan? Ya, Injil kerajaan Allah apa coba? Bukan hanya Injil aja, tapi Injil kerajaan Allah. Nah, Injil kerajaan Allah apa Injil kerajaan Allah? Kalau Alkitab bilang Injil kerajaan Allah. Nah, iya, definisi. Apakah Injil kerajaan Allah itu? Ya kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa Roh Kudus. Kata siapa? Kabar baik. Itu kabar baik yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus buat kita dan bukan buat semua manusia. Daud sudah memberitakan Injil loh.
Siapa? Daud. Daud. Ya, Heeh. Daud sudah memberitakan Injil jauh sebelum Yesus. Belum, Pak. Dia hanya bernubuat tentang masa depan, tentang Yesus Kristus. Dia Daud sudah memberitakan Injil. belum memberitakan Injil. Injil kan itu kabar baik, Siapa yang kabar pertama? keselamatan, Coba, kabar sukacita di dalam Yesus Kristus. Siapa yang pertama kali memberitakan Injil di dunia ini? Siapa yang pertama kali memberitakan Injil di dunia ini? Tahu nggak? Saya tidak tahu. Kenapa? Saya tidak tahu. Loh, tadi saya bilang Daud salah. Daud nggak memberitakan Injil. Daud memberitakan Injil. Siapakah yang memberitakan Injil di dunia ini? Coba, yang pertama kali memberitakan Injil. Lebih dulu Daud apa lebih dulu Yesus yang memberitakan Injil? Kalau ayatnya di mana Daud memberitakan Injil, Pak? Ada, banyak. Yohanes Pembaptis sebelum Yesus dibaptis, sebelum Yesus mengajar, Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil loh. Belum tahu kan? Kalau Yohanes Pembaptis memberitakan Injil kan? Sebelum Yesus dibaptis, Yohanes sudah memberitakan Injil. Dia hanya memberitakan bertobatlah. Loh, memberitakan Injil, kok bertobatlah? Yohanes memberitakan Injil. Coba baca Lukas 3 ayat 18. Izin, Pak, kalau konsep apa dulu, bukan konsep nanti dogma lagi. Poin utama dari Injil itu sendiri apa? Nah, jangan poinnya, pokoknya kata Iya, Injil itu pokok kan karena Bapak mengkonsep mendogmakan kata Injil tadi kan, di enggak. framing Kita sama bilang orang Islam. Injil kerajaan Allah tentang Yesus Kristus, bagaimana Iya, Paulus kata Injil artinya apa coba? kabar baik. Coba jangan pakai kata Injil. Kabar baik kerajaan Allah. Kan gitu aja kan? Injil Iya. kan bahasa Arab kan? Iya kan? Muhammad berkata kepada Musa diberikan Torah, kepada Daud Zabur, kepada Isa Al-Injil, kepada Muhammad Al-Quran. Nah sekarang tanya Injil itu apa? Kita di framing sama orang Islam sekarang ini, dogma lagi, tipuan agama lagi. Karena Muhammad pengen mengkotak-kotakan. Tapi sebenarnya Injil itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, bahkan sebelum Yesus dibaptis, ya, sebelum Yesus dibaptis dalam Lukas 3:18 itu Yohanes Pembaptis sudah memberitakan Injil. Ayatnya sudah jelas. Yohanes memberitakan Injil. Ya, dibilang. Artinya Yohanes memberitakan kabar baik, Evangelion. Yesaya sudah 800 tahun sebelum Yesus, Yesaya sudah memberitakan Evangelion, Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku untuk memberitakan Evangelion. Itu. Ya. Daud sudah memberitakan Evangelion. Ya, Daud sendiri sudah memberitakan Evangelion di dalam Mazmur itu. Aku akan memberitakan Evangelion katanya si Daud. Ya, dari kata basorah. Basorah itu Evangelion ya. Evangelisadai, Evangelion itu basorah. Ya, di dalam Mazmur 40 ayat 9. Aku akan memberitakan Evangelion. Nah, ya, Mazmur kan bilang, aku akan memberitakan Evangelion di dalam Septuaginta itu. Itu. Jadi jangan di framing, jangan tadi ya. Jadi namanya Evangelion itu adalah kabar baik dari kapan? Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 itu adalah Evangelion, kabar baik buat kita.
Daud Pak memberitakan Paul, evangelion. kalau Kisah 5 ayat 42, poinnya di situ, Pak. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Jadi Daud Injil juga memberitakan Injil tentang Yesus kan, bernubuat tentang Yesus kan. iya, dia hanya baru bernubuat. Dia belum tapi pribadi Yesusnya kan belum hadir. Iya, tapi waktu Kisah Rasul para nabi ya menubuatkan Yesus akan datang. Itu evangelium, kabar sukacita. Para rasul ngasih tahu Yesus sudah datang. Betul, dan sudah mati buat kita. Ya pokoknya Yesus sudah datang. Ya. Iya. Para nabi menubuatkan Yesus akan datang. Para rasul memberitahu kita Yesus sudah datang. Evangelion, mereka memberitakan evangelion. Karena Yesus itulah evangelion. Ya kan? Benar-benar. Yesus adalah logos yang evangelion yang diberitakan oleh para nabi, yang diberitakan oleh para rasul. Yesus center itu sendiri, Yesuslah logos. Yesuslah the membra yang dimaksud oleh para nabi, yang dimaksud oleh para rasul. Yesus itulah. Karena pada mulanya adalah membra. Membra itu bersama-sama dengan Allah. Theos. Dan Theos itulah membra itu. Gitu. Pak, jadi, maksud saya gini, kembali lagi Injil kerajaan, ya kan? Nah, mengacu pada nas tadi di awal, Yesaya 32 ayat 17, kebenaran poin yang utama, Pak, yaitu firman Tuhan kan kebenaran. Ya kan? Terus damai sejahtera, sukacita dan kuasa Roh Kudus. Nah, itu intinya pokoknya bukan di situ, Pak, poinnya. Ketika kita sudah masuk di dalam, jadi kita ketika kita ada di situ, kita kayaknya lebih bagaimana, Pak? Jelas gitu. Intinya adalah kebenaran kasih. Dalam firman Tuhan. Intinya adalah kasih. Apapun ajarannya, apapun dogmanya, harus hulunya dikasih, hilirnya dikasih. Hulu hilirnya harus kasih. Berasalnya ada dikasih, bermuaranya dikasih. Alirannya harus kasih, agape. Benar setuju, Pak, setuju. Intinya pokoknya poin dikasih. Tetapi kembali lagi ketika kasih itu kan juga mendidik, Pak. Allah adalah kasih. Tetapi di dalam kasih itu Allah juga adil. Di dalam keadilan Allah dia harus menegakkan hukum-hukumnya. Bukan gitu. Allah adalah kasih. Keadilan adalah bagian dari kasih. Damai sejahtera bagian dari kasih. Kemarahan bagian dari kasih. Karena kasih karena Allah adil itu, karena itu dia menghukum dosa. Walaupun Allah adalah kasih, kan gitu. Karena keadilan tersebut. Bukan. Manusia itu menghukum dirinya sendiri loh. Itu narasi perjanjian lama, Allah menghukum dosa itu narasi perjanjian lama. Iya, hukum Taurat saya tahu. Iya, hukum Taurat itu. Iya. Ya, tetapi manusia itu menyebabkan dirinya sendiri, menyusahkan dirinya sendiri loh. Ya, manusia itu menuai apa yang dia tabur kan. Narasinya kan manusia menuai itu kan, bukan gara-gara Allah loh. Karena kasih Allah menyelamatkan manusia. Setuju. Ya kan? Setuju. Bukan karena kasih Allah menghukum manusia loh. Manusia itu karena manusia tidak mau menerima kasihnya Allah, maka manusia jadi susah. Setuju, benar. Itu konsepnya harus begitu. Ya kan? Jangan dibalik. Kalau kita dibalik, Allah menghukum dosa, Allahnya jahat sekali. Nanti orang-orang ateis bilang, Allah itu memang biadab.
Nanti akhirnya kata kebenaran tadi kayak Esra Soru, relatif kan. Allah lebih Pak, menyukai kebenaran daripada perdamaian. dalam hal ini saya lebih tertarik yang kembali ke poinnya utama di kebenaran itu, Pak. Bukan. Kebenaran, damai Kebenaran sejahtera, katanya surga, siapa? dan kuasa oleh Roh Kudus. Hah? Kebenaran katanya siapa? Katanya orang Reform, katanya orang Saksi Yehova, atau katanya orang Islam? Jangan kata siapa-siapa, tapi kata firman Tuhan Lo yang kata firman tertulis. Tuhan bilang apa yang namanya kebenaran? Yang mana? Kebenarannya mana? Yesus adalah Allah atau Yesus adalah Tuhan? Dua-duanya. Yesus adalah Allah. Mana ada di Yesus adalah Alkitab Tuhan. berkata Yesus adalah Allah? Bapak sendiri mengakui, Pak. Allah Bapak Oh, sendiri mengakui bahwa saya Yesus adalah Allah di mengakui, dalam tetapi Saksi Yehova nggak Ibrani. mengakui. Saya mengakui kan dari tafsir. Itu kan Nah, Saksi Yehova nggak Ibrani 1 mengakui ayat loh. 8, Pak. Pak, Berarti Saksi Yehova nggak benar dong. izin, Pak. Pak Paul. Ibrani 1 ayat 8 mengatakan tak kala Allah memperbandingkan antara anak dan malaikat-malaikat. Tentang anak, Tapi nggak ada di situ Allah dikatakan berkata, Ibrani 1 ayat 8 nggak dibilang Yesus adalah Allah. tapi pengakuan dari Bapa di surga Nggak ada. ada. Coba baca. Nggak ada. Coba dibaca yang izin. benar ayatnya. Iya. Izin saya Iya. baca ya. Itu tafsiran. Enggak. Tafsiran. Pengakuan, Pak. Pengakuan. Di Alkitab tidak ada satupun ayat berkata Yesus adalah Allah, kecuali di Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Izin saya bacakan. Tunggu, Ibrani 1. Bentar, saya cari di Alkitab. Nah, ini dia. Tak kala Allah memperbandingkan antara malaikat-malaikat. Ayat 7-nya deh ya, saya bacakan dulu. Tentang malaikat-malaikat, ia berkata, nih Allah nih berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi ayat 8, tentang anak ini berbicara Yesus Kristus. Ia berkata, siapa yang berkata? Bapa. Tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itu dia. Itu pengakuan dari Bapa tentang anak. Iya, oh bukan, itu katanya siapa? Kata Bapa, Allah Bapa. Bukan. Nggak ada. Itu katanya Daud. Hah? Katanya Daud. Iya. Dia nggak cerita. Yang bilang tentang anak siapa? Ibrani, penulis Ibrani. Bapak. Bukan. Jadi bacanya nggak begitu. Ibrani, yang nulis siapa surat Ibrani? Paulus. Rasul Paulus, ya kan? Benar. Nah, dan lalu Paulus bilang Kudus, tentang kan? anak. Apakah Mazmur itu bicara tentang anak? Itu kan dari Mazmur, kutipannya Mazmur kan? Ibrani 1 ayat 8 itu ngutip dari Mazmur. Iya. Iya. Dia lagi ngomong sama si Daud, kamu adalah Elohim. Daud itu disebut Elohim. Bukan Bapak lagi perbandingin ya tentang Yesus Kristus dan malaikat. Itu kesimpulannya si Paulus berkata demikian. Tetapi dalam pewahyuan Roh Kudus. Apakah Yesus berkata aku adalah Allah? Nggak ada. Jadi itu adalah penafsiran. Bukan. Penafsiran. Itu Paulus yang berkata, tetapi dalam Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata aku adalah Allah. Tetapi itu membutuhkan interpretasi dulu. Saksi Yehova nggak nyampe ke sana, makanya dibilang kebenaran menurut siapa? Masing-masing mencari benar ya, benar-benar iya dong. sendiri ya. Iya. Ya. Tetapi kalau buat saya itu udah jelas bukan, nggak bisa begitu. Ayatnya itu adalah hasil interpretasi. Baru kita bisa nyambung, oh itu tentang anak, berarti Yesus adalah Allah. Tetapi Yesus kan tidak pernah berkata aku adalah Allah. Kecuali di Wahyu 29 ayat 6 dan 7. Itu melalui interpretasi. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa Alfa dan Omega? Wahyu 1 ayat 17-18. Yang awal dan yang akhir. Ya, yang hidup dan yang telah mati. Oh ini pasti Yesus.
Makanya ada orang yang nggak nyampe ke sana pemikirannya. Lalu apakah dia terus sesat? Enggak, kan belum nyampe otaknya. Terus berarti dia masuk neraka dong? Enggak. Jadi kita nggak bisa ngaku-ngaku kebenaran menurut versinya kita. Makanya tadi bilang salah, nggak begitu. Itulah tipuan agama, dogma. Pak, surat 1 Yohanes 1 ayat 20 itu Apalagi? mengatakan, iya, ini berarti ayatnya begitu, bunyinya begitu. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah Ini mengaruniakan interpretasi kan? Enggak tahu. Ini kan tertulisnya begitu. Ya, yang bilang siapa itu 1 Yohanes 1 ayat 20? Firman Tuhan, Alkitab kan? Kok firman Tuhan? Yang bilang Yohanes, kita harus jujur bahwa itu yang nulis Yohanes. Itu katanya Benar. Yohanes. Ya, tapi kan dalam pewahyuan Roh Kudus kan Pak gitu. Loh, mau pewahyuan Roh Kudus itu kan katanya Yohanes. Pewahyuan Roh Kudus. Dulu. Supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya, Yesus Kristus. Nah, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Iya, itu kan katanya Yohanes. Betul nggak? Itu loh tadi saya maksud. Terus? Itu kan katanya kita. Tapi tadi tanda gara-gara bedain tanda komanya, aslinya kan nggak ada tanda komanya. Beda tanda koma itu bedanya cara bacanya beda lagi loh, Wahyu 1 ayat 20, Yohanes 1 ayat 20. Apa yang Bapak mengerti? Apa yang Bapak pengertian Bapak? Kalau pengertian saya sama dengan pengertianmu sama, tetapi orang saksi Yehova kan mengerti dari sisi yang lain, karena bahasa aslinya nggak ada tanda komanya. Masalahnya kan dia berprinsip Yesus yang lain, Injil yang lain, Pak, beda. Bukan. Artinya kita bisa punya penafsir yang berbeda. Saya setuju dengan Anda, tetapi kita harus menghormati orang yang punya cara bacanya lain. Itu kan yang ngasih tanda koma di situ siapa? Kita kan, penafsir Alkitab kan. Aslinya nggak ada tanda komanya di situ. Sehingga kita mengerti arah yang benar. Udah. Nggak ada kata ya itunya, nggak ada. Kita yang nambahin kata ya itu. Sebentar, saya sih ada Pak, Alkitab Saksi Yehova saya punya, saya dikasih. Iya, tapi nggak ada. Jadi bukan begitu. Nah, makanya Saksi Yehova tidak akan pernah mengakui Yesus adalah Allah. Dan kita harus menghormati, karena syarat keselamatan bukan mengakui Yesus Allah. Syarat keselamatan itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Tuhan, betul. Tuhan. Syarat keselamatan mengakui Yesus adalah kurios, Adonai, majikan. Roma 10 ayat 8 dan 9, Pak ya? Iya. Gitu. Dan ada 2 poin, Pak. Kalau ibaratnya itu dua kali merupakan 2 kalimat ya. 2 kalimat yang sah ya. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hati, ya kan, hati kita bahwa Allah telah membagikan Yesus Kristus dari antara orang mati. Iya. Seperti satu keping dengan 2 sisi, satu keping mata uang dengan 2 sisi. Enggak juga. Karena Allah yang sama akan membangkitkan kita. Paulus berkata lagi, Allah yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan kita juga di akhir zaman. Oleh rohnya. Loh, kalau rohnya itu bukan Allah emang. Rohnya Allah kan Allah sendiri toh. Benar. Nah, jangan bingung. Kalau memang mau betul-betul ya itu. Loh, memang begitu. Jadi jangan bingung. Nah, makanya nanti di kelas evangelis tak ajarin bagaimana cara memahami Alkitab dengan konsisten. Coba sekarang saya nanya, Yesus sama Bapa sama apa enggak? Beda. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Bapak. Yang bilang siapa? Alkitab. Loh, Alkitab di mana? Aku bukan Bapa, enggak ada Alkitab ayatnya Yesus bukan Bapa. Kita tidak tertulis, tetapi tersirat, interpretasi Pak. Lah itu tadi interpretasi lagi kan. Nah ini nggak boleh. Enggak Pak Paul, izin Pak Paul. Saya kan Pak Paul tadi bertanya sama saya Hendra. Ketika saya jawab, berarti kan kita berpisah. Beda nih. Saya bukan Pak Paul. Pak Paul saya bukan nanya saya. Begitu, salah. Saya nggak nanya apakah saya adalah Hendra. Saya nggak nanya gitu. Saya nanya apakah Yesus adalah Bapa.
Bukan. Yesus sudah Yesus jelas bukan tertulis Bapa. berkata, aku dan Bapa satu loh. Pak, izin saya kasih Injil Yohanes pasal 12, coba baca. Ketika Yesus lagi ada bersama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak berkumpul. Yesus hatinya menjadi sedih, gundah gulana, sehingga Yesus bilang, hatiku pedih, rasa mau mati ya rasanya. Terus Yesus bilang begini, Bapak, muliakanlah anakmu. Tiba-tiba saat itu juga, detik itu juga, ya kan, terdengar suara, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, itu suara Bapak, Pak. Yang dengar siapa di situ? Murid-muridnya dan Mana ada, orang-orang di coba baca yang sekitarnya. lengkap. Bunyinya apa? Iya, saya bacakan Mereka Injil mendengar Yohanes 12 seperti ya. suara guru. Dan ada yang juga bilang, ada seperti suara Jadi malaikat. jadi kita tahu yang dengar itu hanya Yohanes saja yang tahu itu. Jadi intinya apa? Waktu Yesus ngomong begitu, ya, bisa nggak Yesus lagi ngomong sama dirinya sendiri? Beda, Ayo. Pak. Ini kan terdengarnya suara dari surga. Sama ini. Jadi Loh, dari di dalam surga dari Alkitab, mana? Dari surga itu dari mana? Surga itu ada di Pak, mana? izin, Surga Pak. itu ada di mana? Surga ada di langit, Pak. Siapa bilang surga ada di langit? Kalau Rasul Paulus bilang, karena berpikirmu masih 3 dimensi. Ke Firdaus, dia diangkat di langit ketiga. Ya, langit ketiga itu berapa jauh kilometer? Berapa kilometer jauhnya dari kita? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Karena Firdaus itu ada di sini. Hembusan nafasmu itulah Firdaus. Hembusan nafasmu itu juga dunia orang mati. Tergantung Anda di pihak mana. Karena Anda bicara 3 dimensi. Saya lagi bicara yang rohani. Anda bicara yang 3 dimensi. Nah, makanya memahami Tuhan itu nggak bisa 3 dimensi. Pemahaman Tuhan 3 dimensi itulah tipuan agama. Dogma itu tipuan agama. Dogma Trinitas, Oneness, Sabelian itu tipuan agama. Kalau saya bilang jangan kita berbicara Trinitas, jangan bicara itunya, Pak, tetapi yang tersirat, Pak. Sorry. Saya nggak mau melihat yang tersurat, karena Alkitab berkata, jangan melampaui yang tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui yang tertulis. Benar. Iya, ya, jadi... Bapak muliakan namamu. Kebanyakan sorry-nya nih, Pak, salah terus, Pak. Jadi stop. Jadi gini, intinya gini, kalau memahami Alkitab, jangan dikarang-karang, Pak. Karena kebenaranmu beda dengan kebenaran orang lain. Harus terima, Pak. Tadi saya setuju dengan pendapat Bapak, cuman saya sedang membenturkan orang lain akan berpikir begini loh. Harus terima kalau ada orang lain yang berbeda. Kalau diterusin nanti eyel-eyelan. Gitu loh, ngerti nggak? Saya hanya membuat, ini loh, ada perspektif yang lain. Bahwa kebenaran itu bukan monopoli satu grup tertentu. Sekalipun orang Kristen, yang benar orang reform, orang karismatik. Dua-duanya ngawur kalau menurut saya. Orang reform dengan orang karismatik sudah jelas pemahamannya berbeda tentang Tuhan. Tentang Yesus sekalipun. Ya kan, Stephen tuh malah sampai maki-maki orang karismatik sesat. Ya kan, maki-maki pendeta Niko, pendeta sesat. Ya kan? Artinya kebenaran itu bukan monopoli satu grup atau satu orang. Kita harus terima ada banyak pemahaman. Makanya Yesus berkata, di dalam Matius berkata, kepada murid-muridnya, ia mengajar sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Setiap orang punya pemahaman sendiri, harus diterima, Pak, harus terima. Mau nggak mau, itu kenyataannya. Itu faktanya, tiap orang punya pemahaman sendiri. Dan kita nggak bisa paksa orang lain untuk sama-sama kepalanya kita. Benar. Nanti kudunya peang. Kita pun menghormati. Ya. Bukan cuma menghormati, Pak. Kita harus terima bahwa itu ada. Jadi kalau ada saksi Yehova berkata Yesus bukan Allah, kita harus terima. Itu pemikiran mereka begitu. Ya, tetapi kan kita juga harus memposisikan hal yang benar, Pak. Yang benar kan kata kita. Hah? Kata kita kan yang benar kan? Iya,
Kata mereka Firman kita salah loh. kata Kata firman saksi Tuhan. Yehova Bapak salah loh. Jadilah menurut imanmu begitu. Nah, kan akhirnya kita cuma bisa begitu, lakum dinukum aliyadin katanya Muhammad kan. Kalau udah ada kalah debat, kita cuma bisa lakum dinukum aliyadin. Jangan, dari awal kita harus memposisikan bahwa kita bisa berbeda. Lalu kita cerita sama-sama, kita diskusi. Oh, ternyata ini, oh gitu. Saya memahami cara berpikirmu, walaupun saya nggak percaya. Saya beberapa kali Pak ada ngopi-ngopi dengan saksi Yehova, ngobrol, berbincang-bincang sahabat. Oke, cukup. Ya, Jadi begini. terima Jadi kasih. intinya adalah kita harus terima kenyataan bahwa Iya, pemahaman tiap orang berbeda. Ya, setuju. kemudian orang dipaksa oleh gereja untuk mengikuti dogmanya mereka. Bahkan GBI keluar fatwa, orang yang ikut gerakan Batra tidak boleh menjadi aktivis di GBI. Ya kan? Yang ketua Komsel dia harus mengundurkan diri. Itu adalah justru kesalahan. Biarlah tiap orang datang kepada Tuhan sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Karena nggak semua orang setuju dengan dogma yang kita ajarkan. Nah, dogma itu adalah sebuah tipuan agama. Ketika kita paksakan kepada jemaat, akhirnya orang jadi apa? Jadi ngawur, nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemunya dogma. Tapi gini loh Pak Paulus, sorry. Rasul Paulus sudah wanti-wanti loh Pak. Sudah wanti-wanti. Ya, sudah cukup sorry-nya. Tadi sorry terus, kalau sorry-nya kebanyakan nanti nggak dimaafkan lagi. Ya, terima kasih. Ya. Tes. Terima kasih. Gitu. Jadi kita harus terima ya. Yang tadi Anda ngomong kan sudah saya patahkan semua. Walaupun saya setuju dengan Anda, tapi saya tahu cara mematahkan itu. Gitu ya. Nah, jadi perspektif itu tadi, hati-hati. Kebenaran itu sangat relatif. Ya. Ajaran Tuhan itu bukan paket lengkap, paket tempe penyet, paket ayam goreng geprek. Enggak. Sudah jelas enggak ada di situ. Ini paket lengkap ajaran Tuhan. Kita mengaku kita paket kita yang paling lengkap. Itulah tipuan agama. Kita mengaku paket kita yang paling lengkap. Itu tipuan agama. Ya, enggak ada kecap nomor 2. Semua ngaku nomor 1. Orang Reform ngaku paling benar. Orang Pentakosta paling benar. Orang malah yang jadi korban orang Katolik, yang dibilang paling sesat kan orang Katolik kan. Orang Kristen itu semua sepakat, orang Protestan sepakat bahwa orang Katolik paling sesat. Tapi justru yang melakukan marturia diakonia itu malah orang Katolik. Orang-orang Kristen, orang Protestan ada nggak? Yang diakonia gila-gilaan kayak gereja Katolik. Sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari. Gereja karismatik ada yang diakonia gila-gilaan kayak gereja Katolik? Hampir tidak ada. Nah, itu tadi. Makanya hati-hati. Kebenaran itu relatif punya siapa? Sedangkan ayatnya sudah jelas. Kasih Tuhan, kasih sesama. Itu yang sudah jelas nggak dilakukan. Malah kita ribut dogma. Itulah tipuan agama. Anda masih tertipu dengan dogma. Nah, Anda diakonia nggak tiap hari? Jujur aja. Enggak kan? Anda enggak. Anda bohong sama saya. Anda ditipu sama agama. Anda nggak diakonia tiap hari, saya tahu. Anda lebih suka ngasih pendeta daripada ngasih orang miskin. Orang-orang seperti Anda gitu. Nah, itu sudah pasti. Ya. Ya, orang-orang yang lebih suka ngasih pendeta daripada orang miskin, itu orang yang ditipu sama agama. Ya, orang yang lebih suka ngasih ke gedung gereja daripada ngasih orang miskin, itu orang yang ditipu dalam agama sama dogma. Oh, saya kan kalau ngasih nggak retorika. Akhirnya retorika semua. Kan saya cuma nanya, ya kan? Oh, banyak alasannya banyak selalu. Tapi saya yakin Anda tiap hari dalam kehidupan Anda lebih suka ngasih pendeta dari ngasih ke gereja daripada ngasih orang miskin. Alasannya kan gereja saya yang ngatur semuanya. Ya itu tadi, kalau gerejamu tidak berdiakonia, ya diakonia tidak kurang dari 30% uang di gerejamu untuk diakonia, gerejamu pun sesat. Karena tidak mengerti ajaran Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Nah, kan begitu kan. Ya,